Oke. Ya wis, langsung aja mulai. Aku bingung juga. Soalnya iki apa ya? Nggak ada set studio-studioan. Jadi sebelum mulai perkenalan dulu namanya. Aku ini Dela dari Surabaya yang kena tipu warisan online. Kayak yang di apa namanya kemarin sesuai postingan di Lensa Indonesia atau apa kemarin yang viral ya? Namanya sesuai ya? Delaniera. Oke, berarti ini benar ya? Aku tuh nggak tahu loh kalau itu kasus di Surabaya. Jadi ini kasusnya gimana sih? Ini investasi apa atau apa? Awal mulai dari awal. Tadi nggak kerekam. Awalnya itu aku kan emang udah pernah ikut arisan-arisan model kayak gini. Aku nggak pernah ikut arisan reguler yang arisan menurun itu nggak pernah. Aku sekali ikut namanya duos. Duos ini tuh modelnya ya kayak kita minjemin uang ke orang dan nanti dibalikin dengan bunga yang lumayan besar. Kalau yang arisan sebelum ini aku ikut itu bunganya masih masuk akal lah. Kayak kita pinjem 2 juta, baliknya 2.250.000. Masih masuk akal lah ya. Tapi terus akhirnya aku berhenti nih ikut yang ini karena ya pingin berhenti aja. Terus aku menemukan arisan yang pada akhirnya aku ditipu ini. Jadi ownernya ini aku kenal dari, aku ceritain dari awal ya. Oke, boleh. Aku kenal ownernya ini itu September. Dari orang yang pernah beli handphoneku. Pacarnya dia tuh bulan Maret beli handphoneku. Jadi ya otomatis aku kenal nih sama pacarnya dia. Terus abis itu aku kenal lah sama si cewek ini dari story pacarnya. Aku ngerti kalau dia punya arisan. Mungkin karena aku kemakan testi juga. Aku lihat kalau arisan-arisan yang kolaps itu kan biasanya nggak lama ya. Kayak 5 bulan kolaps, 6 bulan kolaps, kayak gitu kan. Ini arisan kok sampai 3 tahun. Ya kan, lama kan berarti udah. Udah lama ya. Akhirnya aku tanya-tanya deh itu ke yang Ninda kan namanya, yang nama ownernya itu Ninda. Aku tanya-tanya lah ke ownernya ini tentang ini tuh ngasihin duit, nanya duitku dipinjemin ke siapa ya kayak gitu. Terus akhirnya dia bilang aku ini kerjasama sama, dia ngakunya sih dia kerjasama sama kayak orang-orang yang di pasar Atom yang ngejual tas garment kayak gitu loh, kalau kain-kain kayak gitu-gitu loh. Iya. Ya kan, dia ngasih, memang dia kayaknya seingatku dia pernah ngasih aku satu bukti, pokoknya intinya itu dipinjemin ke memang perusahaan kain. Terus abis gitu udah kan jalan aja nih, dia transferin untungku itu nggak pernah telat kayak misalkan aku ikut duos kan harusnya 1 bulan ya. 1 bulan aku ambil nih tanggal 1 aku ambil katakan 50 juta. Berarti tanggal 1 bulan depan aku dapat 75 juta. Kayak gitu loh. 50% ya? 50%? Iya, 50%. Gede banget kan? Dan awalnya itu nggak langsung 50 juta. Dia kasih aku untung itu 30 juta, get 40 juta. Aku ikut 30 juta itu ada adminnya. Kan aku masuk 30 juta.
dibalikinnya 40 juta. Aku untung 10 juta dong. Ya kan? Iya. Itu ada adminnya, Kak. 30 juta, adminnya berapa? 600.000 kayak gitu. Jadi aku bayar 30 juta 600 dan aku mendapatkan untung di bulan berikutnya itu 9.400 total. Jadi gimana? Jadi tadi sampai dapat 9.400.000. Aku kan dapat 9 juta itu bulan September ya. Berarti aku dapat November kan. Itu lanjut. Aku bilang, kamu kirimin untungku aja ya. Aku lanjut. Paham nggak? Paham. Ini tahun 2021 atau 2020? 2021 dong. 2021. Aku awal ikut 2021. Terus habis itu lanjut. Kan berarti modalku 30 juta dan 15 juta, ya kan? Ya. Berarti 45 juta kan. Sedangkan untuk ikut yang 50 juta itu aku butuh uang 51 juta. Berarti kurang 6 juta, ya kan? Jadi 45 juta itu aku kan untung dari 15 sama 40 itu 9.400.000 dan 14 juta. Totalnya total untungku itu 14 juta pokoknya. Terus akhirnya aku ambil 6 juta untuk memodaliku ikut duos yang 50 juta, ya kan? Terus dari situ aku ikut duos yang 50 juta, aku ambil 2 slot. 2 slot. Berarti jadi aku ambil satu slot, minggu depannya aku ambil 1 slot lagi. Terus pokoknya aku sampai aku punya duos 50 juta itu ada 4. Per 1 slotnya itu berapa berarti? 50? 51. Kan admin 1 juta dong. Berarti admin 51 juta. 51 untuk 1 slot. 1 slot. Kamu punya 2, 100 berarti. 100 terus aku nambah lagi tanggal 24 aku nambah lagi. Jadi sebulan itu aku punya 4 slot 50 jutaan. Nah, itu tuh sebulan kan 1 bulan pertama dapat, kedua dapat, ketiga dapat, ya kan? Lumayan kan 4 slot kan? Yeah. Jadi tapi aku nambah lagi, itu salahku. Aku nambah lagi. Kalaupun semisalkan aku nggak nambah lagi, ya udahlah hitung-hitung. Aku nyimpen duit aja, ya nggak? Karena aku nggak rugi toh, karena aku udah dapat untung juga. Tapi aku nambah lagi nih, nambah lagi 100 juta. Jadi ya udah, amblas. Jadi aku rugi banget. Ini totalnya 100 juta itu sih kalau dihitung. Ya memang uang modalnya jadi 350 juta. Cuman kalau ditelaah lagi karena aku di awal sudah pernah dapat untung, ya paling enggak aku rugi 100-150 juta. Nah, awal mulanya kok bisa tiba-tiba dia ngilang atau itu gimana? Ini nggak penting banget ngilang. Jadi kan biasanya mereka itu gini, si adminnya ini, gini kan, aku deket juga aku mendekati ownernya, bukan karena apa-apa, dia bawa uangku kan, otomatis aku harus jalin hubungan yang baik dengan dia dong, nggak mungkin dong, ya kan? Biar meningkatkan kepercayaannya juga kan gitu tuh. Iya, istilahnya dia nih, kalau ibaratnya kayak bisnis ya, kalau kamu menguntungkan itu kan tak pepet, ya kan? Kamu harus, ya nggak munafik dong, nggak munafik kita. Dia kan menghasilkan kita profit kan. Yeah. Jadi aku deket sama ownernya ini. Tapi kayak ada hati putih yang bilang, mana ini kok agak sanksi ya? Kenapa kayak gitu? Karena tuh nggak masuk akal gitu loh. Nggak masuk akal itu gini. Dia kan 3 tahun nih arisan tuh kayak gitu, ya kan? Yeah. Sedangkan
Sedangkan setiap saat dia bikin list arisan ya, bukan list investasi ya. Kalau investasi namanya duos. Kalau list arisan menurun namanya itu reguler. Kalau dia bikin reguler, pasti nomor paling atas itu namanya dia dong, iya kan? Iya. Berarti yang dapat uang pertama dia dong, iya kan? Yeah. Katakan listnya, satu list 24 juta, 20 orang yang ikut arisan itu, reguler itu. Dia yang pertama dapat. Itu kadang-kadang satu nomor pertama sampai nomor 4 itu diisi namanya dia. Atau satu nomor pertama sampai nomor 3, itu diisi nomornya dia. Diisi namanya dia, tapi itu tuh dia, tapi pakai nama orang lain. Oh, I see. Ya, paham. Nggak masalah sih kalau dipikir-pikir, asalkan dia bisa bayar Japo setiap bulan, ya kan? Ya kayak arisan ibu-ibu PKK lah. Nggak, terserah lah kamu mau mengikutkan berapa orang, asal bayarin terus arisanmu ini. Gini, gitu kan? Muter terus kan? Nah, kalau si dia ini, aku sanksinya gini. Dia ini sekali dapat misal 24 juta, 5 juta, get owner kan namanya, di arisan menurun itu. Habis tahu. Alasannya ya, aku kan bayar Japo. Tapi kehidupannya dia tuh menurutku terlampau hedon banget. Dan kayak yang itu bener loh yang lagi viral dia ke Bali itu habisin uang puluhan juta untuk pacarnya, ulang tahun pacar, itu bener banget. Aku tuh sebenarnya udah mau berhenti. Maksudnya berhenti itu kayak aku nggak ambil slot lagi nih, aku cuman mau untungku terus-terusan gitu loh. Jadi aku nggak masukin uang lagi ke situ kayak gitu loh. Yeah. Tapi nggak ngerti kenapa nih kayak kena gendam, aku transfer tuh 100 juta. Awal Januari. Akhir Januari, tengah-tengah Januari. Seminggu kemudian dia ngilang dong, adminnya ini. Dan awal ngilangnya ini pagi-pagi jam subuh gitu, dia masih turun list arisan. Bayangin, sampai jam 9 terakhir itu dia ngechat gini, ini di grup ada yang mau masuk list lagi nggak, kayak gitu. Maksudnya ada yang mau ngisi duos lagi nggak. Nggak lama setelah itu dia ngilang, udah nggak bisa dihubungin. Jam 9 pagi dia ngilang, jam 9 pagi tanggal 23 Januari. Padahal sebenarnya dari pagi dia nggak kemana, dan tanggal 22-nya malam itu aku sempat ngechat dia karena dia ini habis beli, aku kan jualan, ya kan? Aku kan jualan body lotion, ya kan? Dia itu habis beli body lotionku 10 buah, dijual lagi sama dia. Jadi istilahnya dia mau jadi resellerku gitu loh. Dia lihat resellerku lainnya, dia mau jadi resellerku. Terus akhirnya dia masih chat-chatan sama aku. Aku bilang, dia udah bayar barangku tuh, dia udah bayar. Aku bilang, ini kapan nih diambil Mbak? Aku bilang, karena dia lebih tua dari aku kan. Adminnya ini kan umur 35 tahun. Akhirnya dia ngomong, besok aja, aku sibuk. Dia bilang, besok aja ya, aku sibuk. Oh iya gitu. Aku ngerti. Aku paham dia sibuk karena dia ngakunya ke aku, dia kan banyak kerjaan. Dia ngakunya tuh dia sales kan. Sales barang-barang kayak masukin kaos kaki ke toko-toko kayak gitu loh. Sales kain gitu-gitu. Akhirnya dia ngilang. Itu tuh awalnya yang ngechat aku ownernya. Aneh kan? Ownernya? Jadi gini, dia ngilang sejam, ownernya ngechat aku, Beb, Mbak Ula nggak bisa dihubungin, Mbak Ula menghilang, Pak. Terus aku lihat grup kan, orang-orang pada nyariin dia dari jam 10 nyariin dia. Terus aku bilang kayak gini lah, ya kemana? Aku bilang kayak gitu, karena kan itu kan adminmu gitu loh. Kenapa kamu bisa sampai nggak ngerti dia ada di mana? Karena kalau menurutku kan ini semua disetting ya. Tapi kalau misalnya orang awam melihatnya, ownernya ini bodoh. Karena ownernya tuh menyerahkan semuanya ke adminnya.
Jadi pada saat ditanya, ya gimana uangku? Ya aku nggak tahu, yang megang list kreditur itu tuh Mbak Ula, adminku, aku nggak ngerti apa-apa. Kok bisa dia ngomong kayak gitu, coba? Nggak mungkin dong. Uangnya itu di adminnya, bukan di ownernya. Masuk akal nggak tapi? Iya, secara logika sih nggak mungkin. Sedangkan waktu awal aku mau ikut, dia nunjukin nama-nama krediturnya dan lain-lain. Terus ternyata waktu disamperin ke tempat kerjanya adminnya kan pernah mengatasnamakan bosnya sebagai kreditur kan. Terus akhirnya ditanyalah bosnya ini sama member-member, kok pernah jadi kreditur tak? Pinjam uang diulang? Gak pernah. Fiktif dong. Berarti fiktif dong. Terus akhirnya aku mikir gini, terus yang selama ini kamu tunjukkan itu apa? Kayak gitu loh. Jadi nggak bisa jawab lah. Dan dia itu setiap ada orang mempertanyakan keamanan arisannya, dia tuh marah. Selain aku. Siapa ini? Ownernya? Ownernya. Selalu dia bilang di sini tuh full cover dan setelah hilang semua bermiliar-miliar ditanya mana full covermu. Dia nggak mau jawab. Pokoknya intinya dia bilang aku tuh di sini ya ketipu, aku tuh juga korban dan lain-lain. Nggak mungkin. Aku tuh tahu, menurutku ya, ini opiniku. Entah apa yang mereka setting, tapi aku ngerti kalau adminnya ini sayang sama ownernya. Karena mereka itu bukan sekedar admin dan owner. Ngerti nggak? Mereka tuh udah kayak saling melengkapi lah hidupnya. Jadi kayaknya memang kalau aku ya, opiniku, menurutku, kayak ada settingan aja, entah memang sengaja dibuat kayak gini atau gimana. Karena kan si Ninda ini ngerasa kalau ya kan bukan aku penipunya gitu loh. Mana mungkin aku di penjara, kayaknya dia ngerasa kayak gitu. Tapi aku berharapnya dia tetap masuk. Merasa kebal ya, merasa kebal. Dia songong tahu. Ya, orang biasa megang uang banyak ya pasti songong lah, walaupun bukan uangnya sendiri ya. Sekarang gini deh. Yang nyebelin banget ya, dia kan nipu orang 30 miliar. Kenapa dia nggak punya apa-apa? Yang kaya tuh malah aku nggak ngerti ya, tapi di belakang ini tuh si Ninda punya aset atau apa, kita kan nggak pernah ngerti namanya penipu di mana-mana pinter, ya kan? Iya. Cuman kalau yang lucunya dilihat orang awam gitu, dilihat mata biasa gitu, yang kaya tuh adminnya, bukan ownernya. Itu menurutku kacau sini orang. Gila loh, ownernya punya mobil 3, adminnya punya mobil 3, rumah 3. Ya meskipun rumah, dan ini yang paling nyebelin. Waktu ownernya itu dimintain, kan dia ngomong, aku nih masih ngurus sama kuasa hukumku karena siapa tahu nemuin asetnya Ula yang bisa kita sita. Dia ngomong gitu kan. Tapi dia nggak ngerti asetnya Ula ini di mana aja. Kenapa dia? Astaga, itu tuh. Ula nih dia ngomong, Ula nih memang sempat beli rumah baru, ya kan? Ini nggak ngerti. Tapi menurutku nggak masuk akal dia nggak ngerti. Karena dia tuh 3 tahun berpartner sama Ula. Tapi sebelum 3 tahun itu dia udah kenal Ula karena Ula ini kakaknya temennya. Ya aneh sih ya, ibaratnya dengan dia berani melakukan bisnis dengan omset yang sampai miliaran, nggak kenal dekat, itu udah tanda tanya sih sebenarnya. Nggak make sense gitu loh. Apalagi udah 3 tahun. Ya sebenarnya kalau ngomong dibilang nggak mungkin, buktinya aku ngasih duit segitu banyak, aku juga nggak kenal deket juga aku kasih gitu kan, entah ya. Sebenarnya nggak bisa ngomong juga kayak nggak nalar. Cuman kan dia udah 3 tahun. Masa 3 tahun dia jalan dia tidak pernah mempertanyakan sini krediturku ini siapa sih Mbak? Ini apa sih Mbak? Kayak gitu, kayak ke adminnya. Atau kalau lagi deh, aku punya admin. Masa ya adminku yang mikir? Di mana-mana kan owner yang mikir, admin yang jalan, yang disuruh-suruh nih sama owner. Ini enggak. Malah adminnya. Iya. Sedikit keanehannya sudah mulai kelihatan ini sih.
Dan aku makin yakin kalau itu penipuan, karena kan biasanya tenornya itu 1 bulan. Ini tenornya itu jadi kayak 50 kayak 77 juta. Dia kemarin 75 udah gede. Ini 77 juta. 50 kayak 77 juta dengan tenor waktu 25 hari. Terus ada lagi 10 get berapa dengan tenor waktu itu 10 hari. Ada yang tenornya 15 hari. Kan aneh. Aneh tapi aku tetap kejelungup. Itu yang aku kayak bodohnya aku. Nah, ini menarik. Awal mulanya tertarik itu ya gara-gara itu dah. Gara-gara besarnya presentasi itu atau gimana? Loh, kalau dibilang enggak ya aku munafik lah. Ya pasti dong. Pasti karena menurutku wah besar nih bunganya ya kan. Kalau aku bilang enggak bukan karena itu ya aku munafik lah. Ya karena emang bunganya besar. Tapi waktu aku pertama ikut itu enggak ada 50 get 75. Adanya 30 get 40. Jadi yang dapat untung 9.400.000 itu. Jadi masih belum sebesar yang akhir-akhir ini ya berarti ya? Tapi menurutku pinter nih caranya. Karena gini, ketika kita masuk 30, menurutku, yang aku rasakan, ketika aku masuk 30, get 40, meskipun aku tahu hal ini nggak jelas dan salah, aku dikasih bunga sebesar itu. Ya kan? Dikembalikan uangku beberapa kali lah istilahnya, beberapa bulan dikembalikan terus uangku. Sampai akhirnya aku berani main uang banyak, misalkan kayak gitu menurut mereka. Akhirnya dijeblosin, kayak gitu loh. Pinter cewek mereka menurutku. Ya, kebanyakan taktiknya kayak gitu sih. Sampai kamu berani naruh gede. Kita tuh kayak dibuat mengabaikan ketakutan kita dengan bunga yang makin naik terus gitu loh. Berarti caranya dia tuh mengambil hati dulu. Adminnya tuh mulutnya lamis. Bener deh. Urut sales beneran ya berarti ya? Sesuai pekerjaannya kan katanya sales. Ya, benar. Terus dia kabur. Paham. Terus habis itu misalkan nanti sampai ketemu orangnya. Terus habis itu uangmu dikembalikan. Masih percaya nggak sama kayak gini-ginian lagi? Nggak sih kayaknya. Kayaknya udah lah. Kalaupun uangku dikembalikan alhamdulillah. Kalau nggak dikembalikan ya udah itu kali jalan Tuhan, gimana lagi. Kalau dikembalikan aku masukin aja ke deposito udah. Soalnya kalau menurut analisaku, walaupun nanti dia ketangkep sama polisi pun ya pasti udah kepake uangnya kali. Dia pakai buat apa uang gue? Buat ini kali, buat beli tanah kali. Kemungkinan sih dia bakal kena pasal berlapis dan dia nggak akan bisa kembalikan uang itu pun nanti cuman dapat penjara aja. Dan menurutmu gimana? Kenapa? Jadi kan dalam artian opsi terburuknya, dia cuma masuk penjara tapi uangmu nggak kembali. Itu gimana? Ya kan tadi aku udah bilang. Aku aja udah ngerti ya kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya wes aku kudu apa. Cuman untuk orang-orang yang sudah benar-benar naruh, aku kan gini, aku naruh uang kayak gitu itu berarti itu tidak semua tabunganku entah 35%. Tapi itu angka yang banyak, ya kan? Iya, besar banget. 300 juta itu angka yang banyak, ya toh. 350 ya. Cuman udah lah. Tapi untuk orang-orang yang naruh semua tabungannya di situ tuh mereka jahat sih. Paham nggak sih? Ya. Maksudnya mereka ini si sama si admin ini jahat. Ya mungkin buat kamu uang segitu masih gampang lah ya. Mungkin. Ya bukan gampang juga, aku nggak pernah menggampangkan sesuatu ya. Paham.
Paham. Ayolah Cuman kan kita cari lagi nih, semangat aku nih. lihat, Tapi untuk orang-orang yang tua-tua tuh, yang misalkan kayak umurnya udah 40 tahun ke atas, dia kehilangan semua tabungannya yang dari muda dia tabung. Sakit hati banget nggak? Gila nggak? Aku lihat di Instagram itu ada yang malah dia habis ngambil kredit atau apa, terus dimasukkan ke situ kan gitu. Terus dibawa lari. Kasihan sih, beneran kasihan. Kan? Mereka gimana? Mereka udah umur segitu. Mereka udah waktunya nggak bekerja keras lah istilahnya. Ya kan? Hilang nih uang dari mereka muda yang maksudnya itu mau mereka puter biar mereka dapat pendapatan terus gitu. Dongkol nggak? Aku lihatnya dongkol. Kalau itu aku ngeliat karena aku masuk di grup ada nih yang astaga, aku nggak ngerti dia punya tabungan lain apa enggak ya. Tapi dia nge-screenshotin ATM-nya itu tinggal 255.000. Jadi dia itu nunggu japoan. Nunggu japoan itu dalam arti kayak nunggu ditransferin. Tapi ternyata ditipu. Tinggal 250.000. Bayangin nggak dia seberani apa naruh semua uangnya disisain cuma ratusan ribu di ATM. Ya itu. Ya mungkin tekniknya dia dalam apa ya, membujuk orang-orang itu sangat-sangat pinter kayak katamu tadi. Pinter, iya kan? Bener-bener, ya akhirnya sampai semua orang berani memasukkan keseluruhan, ibaratnya all in kan gitu. Ya makanya kan kayak nggak apa ya, nggak punya hati gitu loh. Ada yang ini beneran ya, di grup itu ada, jadi dia itu naruh semua, aku nggak ngerti, kayaknya hampir semua tabungannya. Dia ini hamil. Waktu dia tahu Ula pergi, itu dia pendarahan. Terus ternyata anaknya meninggal. Itu tuh udah jahat banget menurutku. Untuk orang-orang yang bilang kok kamu nggak stres, gitu loh. Tapi kalau aku harus diposisikan menjadi seperti mereka ya sama posisiku seperti mereka, ya marah, ya stres, jelas lah. Mereka naruh semua uangnya di situ. Terus dari sekian banyak korbannya ini, berarti yang ngambil langkah hukum kamu ya? Enggak dong, semua aku tuh cuman kayak kalau aku bukan cuman ya, karena aku belum bisa ngirim laporan karena aku belum tanggalnya jatuh tempo. Paham nggak? Aku baru bisa melaporkan dia penipuan ketika misal tanggal 31, nanti kan seharusnya aku cair 75 juta harusnya ya kan. Kalau aku ngelaporin sekarang kan emang belum waktunya tanggal cair. Nanti setelah itu baru aku bisa lapor. Tak laporin terus nih sesuai tanggal. Mauku kayak gitu, tapi orang-orang udah pada lapor. Aku barusan itu ke Polrestabes sama dua member. Member yang pertama itu yang sama aku, dia kena 500. Terus yang perempuan ini tadi lah, Kak Lala itu kena 60. 500 juta ya? Jadi kita bertiga itu jalan itu, di situ kita kehilangan uang hampir 1 M, ya kan? Iya kan? Terus tadi itu ceritanya si Ninda ini sekarang udah wajib lapor. Makanya kita harus naikin laporan. Kayaknya sih kita harus lapor terus. Karena aku nggak rela dong dia enak-enakan tiduran, gila. Pokoknya ya nggak ngerti lah. Doa aja yang jelek-jelek buat dia. Biasanya orang doa baik-baik, jelek-jelek aja buat dia. Berarti sampai saat ini adminnya masih hilang ya? Belum ada kabar ya? Hilang. Tapi yang saking desperate-nya orang-orang itu sampai kayak yang astaga, dari pakai jalur nalar sampai nggak nalar. Ngerti nggak sih? Sampai nyari mana nih orang pinter yang bisa kayak gitu. Iyalah duit segitu tuh apa ya?
berartinya nominal uang itu kan tergantung orang-orang itu kan, tergantung masing-masing individu kita gitu loh. Kasian gitu sama orang-orang yang aku kudu nyambung urip ya apa kayak gitu loh. Ini ya sih. Ya paham banget. Apalagi kalau sampai nominal 500 juta itu loh. Itu bukan nominal kecil lagi itu. Tapi kan ada yang besar banget, ada yang sampai 1,5 loh. Jadi dia satu nama, tapi dia mungkin ngajak papahnya atau ngajak kakaknya atau ngajak siapa. 1,5, 1,4, 1,3 dalam hati orang-orang ini kaya-kaya ya. Ya kan? Mereka pasti uang 1 M loh. Bayangin untuk diputarkan orang dan tidak ada perjanjian apapun. Nah, sirit Surabaya keluar semua ya. Makanya. Terus berarti untuk sekarang si Nindanya masih berada di Surabaya berarti ya? Si ownernya. Ownernya ini berada di Surabaya berarti? Loh, dia memang di Surabaya terus. Mau kemana kamu? Mau kemana dia? Berarti yang hilang memang adminnya ini, yang megang keuangannya dari si owner. Iya, yang megang keuangannya itu. Nah, terus terakhir, ini pesan dari kamu buat sesama korban atau mungkin ke orang lain nih, orang lain. Apa kira-kira? Kenapa? Pesan dari kamu buat sesama korban ataupun ke orang lain yang mungkin mereka bisa dengan mudahnya terbujuk dengan hal-hal kayak gini, gimana? Sebenarnya tuh kalau aku ya, jangan percayalah sama apa-apa tuh yang terlalu gede bunganya. Kayak nggak mungkin aja. Ya kan dinalar kalau misalnya kita mau pinjam uang pasti kita pinginnya bunga yang terkecil kan. Iya kan? Nggak mungkin lah. Ini ada yang mau minjemin tapi bunganya 50% ya, bunuh diri. Siapa mau pinjem kayak gitu? Iya sih, masuk akal. Berarti kurang lebih penipuannya ini ya apa ya? Bisa dibilang investasi bodong berarti ya? Kenapa? Masuknya investasi bodong masuknya. Iyalah. Berarti. Kan ini juga lagi viral nih akhir-akhir ini masalah trading yang afiliasi itu kan lagi viral nih. Jadi menurutmu apakah sama hal ini sama kayak yang lagi viral-viral itu? Yang lagi viral maksudnya yang lagi viral nih apa nih? Itu tuh yang kayak dari trading yang sengaja dibuat loss. Oh, kalau itu kan aku nggak pernah main itu ya, jadi aku nggak bisa ngomong apa-apa tentang itu. Cuman kan kalau misalnya trading, ya kamu sendiri yang memainkan, sak loss-lossmu ya bodoh-bodohmu sendiri ya toh. Kalau kamu mau mangkel ya, mangkel dewe sampai dirimu dewe. Karena kan kita yang mainin toh. Iya. Berarti kalau ini cuman kalau yang ini apa namanya lebih bodohnya kayak double kill gitu loh, karena ya kenapa nggak mau cekel dewe duitmu mau kasihin orang gitu loh. Ya. Kalau ini memang beneran dengan bujuk rayu ya berarti ya, atau? Iyalah. Ini orang mana yang ditipu tuh nggak semuanya mampu. Kasihan. Terus kamu sendiri udah ikhlas atau gimana? Dari awal kayaknya aku gini-gini. Waktu itu kan Ninda kan ngechat, Beb Mbak Ula hilang. Aku sempet masih jawab bangun tidur. Oh kemana? Aku bilang kayak gitu ya. Aku pikir kan lah hilang. Lah kemana ya kan? Ya kemana? Cuman yang aku pikir gini, ini orang ya banyak banget gayanya. Aku kemana-mana masih naik Grab gitu kan. Dia udah beli mobil, beli ini, mana pakai uang nilep. Kok bisa gitu loh? Aku aja mau belanja kadang-kadang ini masih mikir butuh apa enggak. Ini kayaknya dia udah kaya banget.
Kan orang sebel lihat gayanya. Ya kan? Siapa yang nggak sebel? Iya sih. Sebenarnya kasus kayak gini ini ada di Sidoarjo juga. Cuma nominalnya masih kecil, masih puluhan juta. Itu pun dia juga ngilang ownernya. Nah, tapi ini itu nominalnya gede banget sih menurutku 30M. Makanya sampai 30M, Bro. Bisa buat aku beli rumah. Dikit lagi kalau itu ditambahin se-M aja kayaknya aku beli rumah aku di depan Galaxy Mall. Ya kan? Yang gede tapi sisa lah kali, sisa 5M aku buat beli Mercy ya kan, nggak naik Grab lagi. Kan ya udahlah, gimana lagi? Aku mau ngapain? Mau reokan? Mau marah-marah? Ya cuman kalau aku diposisikan menjadi orang-orang yang kayak aku bilang tadi ya aku gila juga mungkin. Ya coba bayangin kamu deh, tabunganmu taib semua. Apa rasanya hatimu? Wah, iso tak puter balik tenan nih, tak jongkir nek iso. Makanya. Ya. Soalnya aku tuh enggak tahu kan awalnya. Ini kan sempat rame di TikTok tuh. Ternyata ini di Surabaya dong. Aku tak kira ini mungkin di Jakarta kan gitu. Ternyata di Surabaya. Surabaya, dia tuh anak dulunya anak SMA 19 apa ya? Nah, itu. SMA 19. Aku nggak kenal yang jelas. Kan aku punya temen juga yang udah nikah, tahu kan si TO. Tasya. Nah, aku tahu dari story-nya dia. Loh, ini bukannya temennya ya, kan gitu. Si India ini namanya kok nggak salah Nintul kan, kok nggak salah. Ya. Nah, temen dekat. Makanya. Wah, kok viral sekali. Nominalnya ini sampai 30M, Bro. Bisa buat beli penthouse. Penthouse-nya dapat 6. Kalah lah Mas Haris, gila. Sekali. Aku mau dipacarin Ula kalau dia buat 30M. Ya. Dapat aku penthouse. Ntar tahun depan aku jual dari investasi ya kan. Wajar. Siap. Nah, janganlah ikut arisan-arisan gitu lagian. Kalau aku kayak gini ya kapok. Kalau nggak kayak gini nggak kapok. Ya mungkin kalau masih cair terus-terusan belum kapok mungkin ya. Iya, pastilah. Siapa sih? Aduh, nggak usah munafik, nggak usah ngomong. Kok percaya arisan oleh tabok duit mulutmu juga kamu diem. Ya nggak? Ya. Manusiawi. Kalau kamu nggak ngerasain, nggak usah ini. Maksudnya berarti aku harus kapok, gitu kan? Resikonya seperti ini. Tapi untuk yang bilang ya makanya kerja aja, ngapain ikut arisan? Aku kalau nggak kerja dapat uang dari mana, Bos? Buat ikut arisan. Iya nggak? Bener nggak? Nggak dipikir. Ikut arisan itu ya karena menguntungkan. Orang aku ikut arisan waktu cairnya banyak juga aku nggak ngerasa aku hedon. Karena niatnya emang pengen muter uang ya. Ya. Uang panas ini tetap ku simpan sampai akhirnya dia kebakar. Sudah. Ya udah lah. Lagi. Ya. Ya semoga segera diketemukan ya si siapa Ula tadi. Semoga segera ditemukan dan ya dia kalau ketemu kalau dia bilang dia mau ganti sama Ninda bisa sih ganti tapi kosongan dia. Maksudnya kosongan? Ginjal 2 diambil, hati, jantung, usus. Iyalah. Kalah itu. Apa namanya? Puyang masih ada organ. Ini malah nggak dijual. Itu sih kayaknya nggak nutup 30M.
Terus orang tuanya si Ninda itu tahu kan pastinya? Ya tahu, orang digeruduk member. Tapi kayaknya orang tuanya ngomong kalau Ninda nggak bawa duitnya, kayaknya. Tapi Ninda nggak deket sama mamanya kan? Nggak tahu ya. Dia sama pacarnya terus. Bucin. Sampai aku pernah bilang kok, kenapa nggak kalau kamu jadi cewek gitu banget ke cowok, apa-apa kamu bahkan liburan pun habis puluhan juta kamu, aku sendiri mau nih jadi pacarmu, ya kan? Ya kan? Ya kan? Nggak paham aku. Mana anak ini tuh? Udahlah. Ya aku ini juga udahlah harusnya. Cuma ya gimana lagi, terlanjur. Cuman kayaknya kalau aku pingin ketemu sih aku sama Ula. Karena apa? Aku percaya loh sama Ula. Ula tuh menurutku orang yang dia tuh nggak ngetoi kalau dia nggak ngetoi itu maksudnya nggak ngeliatanin kalau dia itu busuk. Ya, dia tuh bener-bener yang kayak bener-bener kayak jangan lupa ya, Rek. Kalau dapat duos untungnya jangan lupa sebagian disedekahin lalala ye kayak gitu. Terus jangan lupa ya sholat duha itu buka rezeki gitu-gitu loh. Pencitraan ya? Nah kayak gitu kayaknya ngomong ke orang nggak pernah nipu. Jadi emang kadang tuh yang mulutnya wah dia bawa agama buat ngambil hati orang itu kan jahat banget. Iya kan? Dia bawa apa sih? Bawa kebaikan, kadang dia bawa Al-Quran, kadang-kadang bawa apalah ini itu jahat banget menurutku, untuk menipu orang lagi. Ya karena emang framing agamis itu lebih mudah untuk mendapatkan hati orang-orang sih menurutku. Ya gitu ya. Si siapa? Ninda ini kan dulu ini kerja dia dulu. Tapi juga punya arisan. Tapi menurutku kalau dia bisa nabung seharusnya dari dia dapat uang arisan itu ya kaya sih. Harusnya ya. Tidak seperti ini. Berarti sebelum tak tutup nih ya. Berarti memang dia ada dua ya, yang arisan reguler kayak arisan PKK sama yang satunya kayak investasi ini ya. Yang 30 dan 40. Investasi itu namanya duos. Duos itu ya. Yang 50 ke 75. Oke. Makasih Del sudah berbagi. Semoga dengan video ini nanti banyak orang yang teredukasi dan tidak mudah. Kayaknya kalau arisan di mana-mana semua bodong. Nggak tahu sih. Nggak tahu ya. No comment. Dia yang penting nggak mau ikut arisan. Udah kalaupun aku harus ikut arisan ibu-ibu PKK. Ngapain ketemu nggak online. Lebih aman ya. Lebih aman lah. Iya. Udah. Jadi ini pesennya si Dela yang udah kena. Kalau emang mau ikut arisan, mending ikut arisan ibu-ibu PKK, ikut arisan yang ketemu lah orangnya. Nggak usah ikut online. Ikut arisannya nggak usah atas rugi, bawah laba, nggak usah, udah yang flat aja udah. Yang emang arisan kan sebenarnya buat nabung, bukan buat untung. Ya kan kalau sistemnya arisan misalkan kita 1 juta, orangnya 10, kan kita dapat 10 juta itu kan sama aja, uangnya nanti kita pakai buat bayar orang lain juga, iya nggak sih? Iya, tapi kan itu tidak ada yang menguntungkan satu sama lain, ya kan? Sesuai aja. Kalau ini kan enggak. Atas ngutang bawah untung kan gitu kalau ini. Nomor atas utang, bawah untung. Itulah arisan Dharma Wanita itu nggak apa-apa. Pesanku itu aja. Oke, ya udah. Nah, buat kalian nanti yang lihat, makasih udah lihat. Kalau mau tanya nanti tanya langsung ke si Dela ya, aku kasih Instagramnya di bawah. Yeah. Oke. Makasih Del. Ya, thank you. Bye.